materinya tentang prosedur menulis esai, oke? Dalam bentuk PPT. Tapi sebelum itu, Ibu mau adain game ular naga. Siapa di sini yang tahu game ular naga atau permainan ular naga? Ada yang tahu? Tahu nggak yang gini? Oh ya. Kalian pernah kan main gini? Main ular naga? Oke. Nah kita bakalan main itu, tapi kayaknya karena ruangan kita terbatas ya. Jadi kelompok tetap terus main ular naga bareng. Barang siapa yang ketangkap gitu ya, itu harus jawab pertanyaan dari Ibu. Gimana? Setuju? Setuju kan? Oke. Pertanyaannya gampang kok, seputar pembelajaran yang udah kita bahas. Nah, oke. Untuk kelompok yang pertama, Ibu boleh minta kelompok yang dulu deh. Yuk, maju ke sini. Kita main bola naga. Ayo. Gini loh. Sini dulu makanya. Ya, tahu. Ayo, sini dulu. Oke. Siapa yang mau jadi ininya? Ya, ada di tiangnya, ada jembatannya. Kamu, Alia. Oke, bentar ya. Oke, tapi sebelumnya kalian paham kan cara mainnya gimana? Oke. Yang ketangkap jawab pertanyaan itu. Oke? Siap? Oke. Yuk, boleh. Sambil kalau ada yang tahu lagunya boleh sambil nyanyi ya kalian semua ya. Apa? Kita ikut lagunya ya. Oke. Mulai.
Semua? Oke. Kita mulai ya. Oke. Ini dong apa? Bentuk ular. Bentuk ularnya. Maksudnya? Enggak. Oke, kita mulai ya. Oke, lanjut. Oke, Ibu mau bertanya. Sebelumnya kamu siapa namanya? Apa? Ya. Nih, pertanyaan dari Ibu. Coba sebutkan struktur eksposur yang kamu ketahui. Ya. Kalau kelompoknya mau bantu boleh. Ada yang mau jawab? Ayo. Nah. Apa yang kamu tulis satu lagi boleh? Nah, dari jembatan jangan sampai. Apa? Lagi? Ya. Lagi? Langkah. Ya. Apa? Tonton 583 5 tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu aja. Oke, tapi kamu udah jembatan ya? Boleh deh, kamu siapa namanya? Yo, oke. Lanjut tadi ada peralatan sama bahan. Ini. Itu Ibu ingat lagi. Ada judul. Iya, 405 juta. Ya, dulu. Dari tahun yang lalu. Sama langkah sama tema. Terus Do you want to build a snowman? boleh ya, dulu. Yang maksudnya Selanjutnya
dengar review atau apa ya ringkasan dari kamu selama mempelajari prosedur. Boleh. Review. Next prosedur itu apa, terus maksudnya apa, tujuannya apa, kayak gitu. Dari awal banget. Ya, berarti. Ya. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan suatu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Strukturnya bisa kita mulai dari sebuah tema, lalu kita bisa menentukan tema, terus langkah-langkahnya untuk bahan, habis itu cara melakukannya. Terus biasanya pakai kalimat. Saya menggunakan kalimat perintah. Ya, kalau di sana disebut kalimat lingkaran. Oke, kita tepuk tangan dulu. Kita masih ringkasan pembacaan tentang next prosedur. Siapa yang mau? Ada. Ada dan kelompoknya bagus. Oke, kita beri tepuk tangan dulu gak sih buat kita semua? Keren banget. Keren banget ya. Oke, nanti kita senam tapi ibu jelasin dulu satu materi. Oke? Ya. Oke, maaf ya. Oke. Nah, kita tadi yang udah ibu sampaikan di awal, kalau misal hari ini kita bakalan masuk ke materi apa nih? Prosedur menulis esai. Nah, oke. Ada yang gak asing gak sama yang namanya esai? Kalian pernah dengar esai? Kata esai? Pernah? Oke. Wow, bagus ya. Kalian kelas 3 udah tahu nih apa nih kata esai. Nah, sedikit ibu bercerita ya. Kalau misalkan esai ini biasanya di apa ya? Salah satu lomba yang paling sering orang apa ya? Minati. Ya, orang minati atau jadi salah satu pilihan. Kalau misal ada satu acara nih, pasti esai ini dijadiin mata lomba gitu loh. Apa ya? Suatu karya yang sering dilombain. Nah, kalian juga kalau misal mau masuk suatu sekolah atau universitas nanti pakai beasiswa, biasanya salah satu syaratnya itu kalian harus bikin esai. Kalian harus menulis esai. Nah, kalian penasaran nggak esai itu apa? Penasaran? Oke, karena ini sangat bermanfaat ya buat kalian juga yang mau apa ya nyari uang jajan tambahan. Salah satunya lewat lomba esai itu bisa teman-teman. Atau enggak nyari beasiswa pakai syaratnya itu harus nulis esai gitu biasanya ya. Nah, jadi esai itu apa sih? Oke, kita lihat ya. Nah, sesuai yang yang ada PPT yang udah ibu bikin, jadi esai itu adalah sebuah tulisan pendek yang berisi argumentasi atau pendapat kita terhadap suatu hal atau masalah yang biasanya itu kita resah gitu terhadap suatu masalah tersebut gitu. Nah, biasanya tuh ditulisnya tuh secara teratur dan logis gitu. Terus menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami untuk para pembaca yang nanti. Nah, kurang lebih itu esai isinya pemaparan atau penjelasan pendapat kita gitu terhadap suatu hal gitu. Misal kalian resah nih sama kebersihan di SMP di Jakarta. Nah, kalian bisa tuh ngambil masalah itu, kemudian kalian ceritain atau uraiin atau juga bisa dituliskan gitu keresahan kalian tuh. Misal kebersihan di SMP 2 ini masih kurang baik gitu, karena gini berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau kenyataan yang kalian amati
Terus udah pasti kalau misal kita menulis suatu teks harus ada strukturnya gitu. Biar apa? Biar kita bisa menulis itu dengan teratur gitu ya. Oke, yang pertama itu struktur esai ada pendahuluan. Sebetulnya esai juga sama seperti teks-teks lain. Jadi ada pendahuluan atau pengantar, ada isi esai dan juga penutup. Nah, di pendahuluan kita harus isi tentang latar belakang. Kenapa kita milih permasalahan itu untuk dijadikan esai? Kita jabarin di pendahuluan ini. Kalian tulis nih, kalian tulis alasannya kenapa. Dan juga apa aja sih hasil amatan kalian di pendahuluan ini, di bagian pendahuluan ini. Biasanya ada di paragraf paling utama atau yang jadi ide pokok paragraf gitu, yang untuk nantinya diuraiin di bagian isi esai. Nah, di bagian ini kalian jelasin topik yang di bagian atasnya itu, di bagian paragraf pertama itu kalian uraiin lagi, jelasin lagi dengan jelas gitu ya, dengan menggunakan pendapat kalian, dan juga bisa diberikan alasan atau bukti atau contoh konkretnya atau contoh nyatanya. Misal kebersihan di SMP 2 ini masih kurang karena saya masih banyak melihat sampah berserakan di mana-mana. Terus tingkat kesadaran kebersihan peserta didik masih kurang, membuang sampahnya sembarangan kayak gitu. Ini bisa ya di bagian isi untuk memperkuat pendapat kalian gitu. Nah, kalau di bagian penutup, biasanya di bagian ini kalian harus nulis kesimpulan dari isi yang pendahuluan sama di bagian isi kalian nulis kesimpulannya apa informasi dari keseluruhan yang kalian ingin sampaikan. Kalian harus dipertegas lagi di bagian penutup gitu. Dengan dengan merangkum pandangan-pandangan atau opini-opini kalian atau pendapat-pendapat kalian yang udah dipaparin di bagian pendahuluan atau isi esai kayak gitu. Oke, selanjutnya sejauh ini ada yang mau ditanyakan di bagian struktur? Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham? Gimana? Kita lanjut ya. Nah, ini nih langkah-langkah menulis esai. Ini berkaitan banget sama materi yang hari ini karena langkah-langkah juga bisa disebut dengan prosedur ya. Jadi untuk penulisan esai yang akan kalian buat atau yang akan kalian pelajari harus menurut ini teman-teman, harus menurut prosedur berdasarkan yang ada di buku paket. Nah, yang pertama itu langkahnya kalian harus lakuin atau melakukan riset gitu, pengamatan di sekitar lingkungan kalian. Nah, harusnya mungkin nanti istirahat kedua kalian bisa ngamatin situasi dan kondisi di sekitar kalian. Misal di lingkungan kalian yang tadi Ibu bilang kebersihannya masih kurang. Nah, itu bisa kalian angkat gitu topiknya untuk dibuat esai kayak gitu. Nah, ini contohnya nih di sini ada permasalahan anak-anak atau kalian bahkan yang nggak bisa lepas gitu dari HP. Iya kan? Betul kan? Banyak yang kayak gitu? Iya, betul. Karena itu juga suatu masalah. Nah, bisa nih kalian ambil masalah ini untuk dijadiin esai gitu. Terus yang langkah berikutnya, langkah kedua, kalian harus mengumpulkan rujukan. Rujukan ini apa sih? Rujukan ini suatu kumpulan data gitu, atau suatu kumpulan informasi untuk mendukung pendapat kalian gitu di bagian yang nanti di pendahuluan. Nah, biasanya kumpulan data ini untuk mendukung paragraf-paragraf pendapat kalian yang nantinya akan dialokasikan di bagian isi gitu, di bagian isi esainya. Ini juga bisa kalian coba tanya-tanya ke teman-teman kalian atau ke guru kalian tentang suatu topik yang akan kalian angkat gitu untuk jadi esai. Selanjutnya, nah di sini ada yang langkah ketiga.
susunlah outline. Kenapa sih penting untuk menyusun outline? Supaya kita tidak kebingungan nih pas menulis esai gitu. Kan biasanya kalian kesulitan dalam menulis itu bingung kan harus ngapain dulu ya? Ya nggak sih? Nah, fungsinya outline ini untuk kita tuh tahu urutannya itu kita harus menulis apa dulu. Nah, yang pertama ini ada latar belakang, ya Ibu tadi jelasin, biasanya ini ada di pendahuluan gitu. Ini kalian beberin alasan atau paparkan alasan kenapa topik itu penting untuk kalian dibuatkan esai gitu. Yang kedua itu ada penulisan informasi atau rujukan. Nah, di sini informasi rujukan itu kalian bisa cari datanya melalui wawancara sederhana atau melalui internet untuk mendukung pendapat kalian gitu. Nah, yang berikutnya di sini nih pendapat kalian nih bisa diisi di bagian struktur di bagian isinya. Nah, kalian memaparkan pendapat kalian di bagian isi yang mana harus banget didukung sama informasi atau rujukan yang udah kalian kumpulkan. Yang terakhir itu ada kesimpulan yang tadi Ibu jelasin. Di struktur paling terakhir yaitu di penutup biasanya nulis kesimpulan itu. Kesimpulan itu semua hal yang udah dibahas kalian simpulkan dalam satu paragraf yang benar-benar padat gitu, isi dari semua bagian atau semua struktur. Nah, yang langkah terakhir kalian langsung ini bisa menulis esai kalau udah bikin outline-nya gitu. Nah, kalau udah menulis esai tinggal sesuaiin berdasarkan ejaannya, berdasarkan tulisannya ya sesuai dengan KBBI ya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang lembar kerja peserta didik atau apa sih yang harus kalian lakukan gitu, atau apa sih tugas kalian setelah ini gitu ya. Setelah Ibu tadi paparkan sebelumnya, tapi ada yang ingin ditanyakan nggak tentang esai? Ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham semua? Paham? Oke, baik. Nah, jadi tugas kalian itu pasti menulis esai ya, tapi berdasarkan langkah-langkah yang udah Ibu paparin tadi. Nah, langkah yang pertama itu kalian harus riset dulu atau amati lingkungan terdekat kalian yang udah tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua masih riset ya. Kalian perlu cekin apa sih yang benar-benar yang pengen jadi fokus penulisan kalian gitu, tentang permasalahan apa aja gitu. Kemudian yang selanjutnya baru kalian sampaikan pendapat itu atau keresahan itu melalui tulisan gitu, dalam bentuk esai sesuai outline yang udah dibuat tadi. Lalu yang terpenting itu harus ini yang Ibu tadi sampaikan juga, perhatikan ini penting ya, harus perhatikan tanda baca dan lain sebagainya, dan tulis esai tersebut itu minimal 2-3 halaman di buku tulis itu. Jadi sebanyak 2-3 halaman ya kalian nulis esainya. Ya, banyak. Tapi oke, karena kebanyakan ya udah gak apa-apa, 1-2 halaman aja. Oke. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Pengerjaannya individu ya. Jadi masing-masing harus mengerjakan. Karena ini penilaiannya juga individu. Untuk temanya tentang kesukarelawanan. Oke, iya seperti itu. Oke. Ya, karena ini masuknya ke penilaian individu anak-anak semua. Oke, boleh dari sekarang kalian tentuin mau ngambil topik apa dan bikin outline-nya. Boleh? Oke. Yuk kerjain recording-nya.